diri. Shalom. Shalom. Salam sehat. Sehat selalu. Puji syukur pada saat pagi hari ini kita masih berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Yang terhormat Ibu Kadis. Singkat saja, untuk memasuki penilaian akreditasi, memang kami TPCB awalnya kemarin Agustus ke bawah itu saya ada di bidangnya. Pokar merupakan bagian tanggung jawab dari kami untuk kedua. Dengan demikian, di awal bulan September itu saya sudah komunikasikan dengan kami tim, memang hanya beberapa orang saja yang terpapar. Dengan demikian kami dari tim TPCB itu saya berkoordinasi dengan yang betul-betul sudah terpapar dari awal sampai dengan sekarang. Itu saya dengan Kabit P2. Jadi Bapak Niko kemarin di Kabit Yankes, kemudian dilantikan bulan Agustus kemarin Bapak Niko bergeser ke P2 menggantikan Bapak Iwan. Kabit Yankes belasan tahun dari Kokar ya. Yang satu juga mantan Kokar, keluar baru kembali lagi ke Kokar. Yang saya kasihi rekan-rekan semua, Ibu Dokter, teman-teman perawat bidan, seluruh staf yang ada di Puskesmas Kokar. Ya, pada tempat yang pertama kita menaikkan puji dan syukur karena pagi hari ini kita masih memberikan kesehatan untuk sama-sama hadir di Puskesmas Kokar mengangkat segala tugas yang menjadi kewajiban kita, terutama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bapak Kapus, semua kita, seluruh yang ada di Puskesmas Kokar. Jadi tujuan saya ke Puskesmas Kokar ini memang awalnya tidak terschedule, tidak terjadwal. Bahwa saya hampir 2 tahun jadi kepala dinas, Kokar ini sudah saya singgahi mungkin ada sekitar 2-3 kali. Biasanya saya kesini pada saat hari Minggu. Tiba-tiba saya muncul untuk memotret pelayanan yang teman-teman ada lakukan. Dari waktu ke waktu, dalam 3 kunjungan saya itu, kunjungan pertama, kunjungan kedua, kunjungan ketiga, saya melihat bahwa ada perbaikan yang cukup baik dalam hal pelayanan. Ya. Yang cukup baik karena pas saya datang hari Minggu, selalu hari Minggu, hari libur saya kesini. Yang awalnya itu UGD segala macam tidak tertata dengan baik, berikut datang sudah mulai bagus, kemudian cek kedua sudah ada standby, walaupun masih ada kekurangan di sana sini. Sehingga kemarin ketika kami melakukan rapat evaluasi terkait kesiapan akreditasi untuk 11 puskesmas yang masih tersisa, saya cukup kaget ketika mendapati laporan bahwa ada 2 puskesmas yang kesiapannya dalam tanda kutip diragukan terkait sukses akreditasi di depan yang sudah di depan mata. Ya. Yang bikin saya lebih kaget karena salah satunya itu Puskesmas Kokar. Tadi Bapak Niko sempat mengabsen. Ada berapa banyak yang sudah terpapar akreditasi? Yang terpapar akreditasi yang di sini yang sudah lebih dari yang mengikuti proses akreditasi terakhir di Kokar siapa? Yang sudah kerja lebih dari 5 tahun, yang kurang dari 5 tahun siapa? Ada yang kerja kurang dari 5 tahun di Puskesmas. Sebagai PNS kurang dari 5 tahun. Waktu PDT yang belum pernah di Puskesmasnya akreditasi kerja tapi belum pernah ikut proses akreditasi siapa? Ya. Yang mau saya sampaikan begini teman-teman, kita hidup di zaman sekarang ketika seluruh tuntutan aturan itu berlaku universal. Pada saat kita masuk berproses sudah ada di bagian daripada organisasi, maka bisa tidak bisa, suka tidak suka kita harus ikut aturan. Jadi saya sebenarnya tidak terlalu merasa
sepakat ketika kita pakai bahasa belum terpapar akreditasi. Yang dimaksud belum terpapar ini apa dulu? Ngomong akreditasi ini kan setiap saat kita dengar ya. Minimal sejak awal tahun ketika Kokar masuk dalam roadmap untuk akreditasi tahun ini, teman-teman harusnya sudah bergiat. Jadi kalau sekarang baru tiba-tiba bilang belum terpapar, itu menjadi hal yang lucu untuk saya. Karena akreditasi lazimnya adalah apa yang kita lakukan setiap hari, rangkaian pelayanan dalam wujud komitmen mutu kita terhadap pasien. Apalagi Kokar ini reakreditasi. 26 puskesmas di Alor, hanya ada 5 yang belum pernah diakreditasi. Kokar sudah pernah diakreditasi. Kali ini adalah penilaian untuk survei reakreditasi. Bebannya berat kenapa? Akreditasi kemarin Kokar termasuk yang lulus madya. Kalau lulus madya, baru kali ini kemudian teman-teman mereka tidak, jangankan turun saja dasar atau apalagi tidak lulus, malu atau tidak? Halo. Jalan apa survei Kokar punya apa? Kurang tidak lebih 1 bulan. Dalam 1 bulan itu strateginya harus dimainkan untuk seluruh tim, bukan seluruh, tidak lagi, ini semua yang ada di sini ini terlibat dalam akreditasi ya. Tidak memang saya masuk dalam tim, saya tidak masuk dalam tim, jadi saya duduk senang-senang, nanti kapan orang mau penilaian dulu baru saya juga ikut hadir. Jadi tim penggembira untuk menarik-menarik teman-teman. Karena akreditasi yang sekarang semakannya itu beda dengan yang lain. Seperti kita lakukan selama ini toh. Pelayanan. Bagaimana kita identifikasi pasien pada saat masuk, bagaimana kita menjalankan standar untuk keselamatan pasien dan seterusnya. Ini hal yang luar biasa. Jadi kalau kemudian saya dapat laporan bahwa Kokar salah satu yang kelihatannya tidak siap untuk akreditasi, menjadi pertanyaan untuk saya. Tidak siap itu kenapa? Hari ini saya ketemu dengan jawaban sementara. 1, teman-teman tidak punya rasa memiliki untuk kerja di puskesmas.